bermanfaat. Nah, sebelumnya Ya, Pak Bagus, terima kasih, sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini berdiskusi bersama teman-teman Participation. Jadi Pak Bagus ingin menyampaikan bahwasanya webinar ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan juga pemuda di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saja. Dan tentunya di sini kami ingin mendengarkan insight yang luar biasa serta bercerita terkait pengalaman Pak Bagus ya dalam mengawal isu pengendalian tembakau baik regional, nasional. Nah, izin Pak Bagus, karena tadi dari participation ini sudah sangat antusias, nanti sesi webinar ini akan terbagi menjadi dalam dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi selama 30 menit dan sesi tanya jawab selama 15 menit. Karena itu karena dari Pak Bagusnya sendiri juga sudah siap, dipersilakan Pak Bagus, waktu 30 menit untuk pemaparan materi. baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas ucapannya dan sambutannya, luar biasa. Dan mohon maaf saya ini masih di dalam perjalanan sih ya. Mungkin sebentar untuk menyapa semua dan juga sempat mendengarkan luar biasa ya presentasi dari Nadira dan Sisti. Dahsyat sekali menurut saya ya, apa yang sudah disampaikan itu memberikan satu insight itu tentang bagaimana topik betul. Nah, materi yang ini saya mungkin ya sebagian dari apa yang tadi sudah disampaikan, saya akan nyambung nanti kita akan tanya kepada bagaimana sih sebenarnya KPR itu. Nah, kemudian outline-nya adalah mengenai persoalan rokok khususnya pada remaja ya. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Nadira dan juga kenapa perlu KPR, kemudian bagaimana regulasi itu harus di launching, dibuat, kemudian kampus sehat dan kampus dengan KTR itu seperti apa itu harapan kita semua dan bagaimana mewujudkannya. Oke, mungkin saya bisa dibantu untuk share PowerPoint saya. Baik, Ya. Pak. Oke, jadi judulnya ya pentingnya mewujudkan kawasan tanpa rokok di kampus. Slide, on slide. Nah, ini tadi outline saya sudah sampaikan. Mungkin berikutnya slide lagi. Saya akan mungkin ada strategi dan kemudian kita bisa diskusi lebih lama. Ini adalah gambar ya. Bagaimana sebenarnya di seluruh dunia, jadi rokok yang sudah dilakukan di Indonesia, sebenarnya melanda seluruh dunia, termasuk juga macam-macam di tingkat dunia. Jadi dari global to youth survey juga Anda bisa melihat ya, di atlas tembakau bisa di-download itu, melanda seluruh dunia. Nah, tapi yang kita perlu Indonesia sadari dan kemudian juga cermati adalah ternyata di dalam perjalanannya itu, kalau kita lihat dari perjalanan tahun-tahun lampau sampai kemudian tahun sekarang, yang di situ ada tahun-tahunnya bagaimana digambarkan, itu terjadi perubahan-perubahan. Kalau dia petanya itu terjadi perubahan. Di negara-negara yang lain itu kepadatan atau populasi orang yang merokok presentasinya atau prevalensi sering disebut itu berkurang ya. Bahkan juga remajanya itu juga mulai berkurang semakin ke sini. Tapi di Indonesia ini justru tidak berubah. Bahkan mungkin kita ada naik-naik di beberapa tempat. Tadi sudah sampaikan di Indonesia ini kalau dihitung ya hampir 70 juta orang merokok, bayangkan seberapa sebenarnya dana yang harus dihabiskan untuk mengkonsumsi itu. Nah, kemudian slide berikutnya kita lihat. Slide. Mau dijalankan slide-nya. Ini akan menyatakan tentang bagaimana epidemi perilaku merokok ya. Bahwa dari tingkat dunia 1 miliar perokok, 5 juta orang mati tiap tahun, kemudian angka tersebut meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030. Apa suara saya masih didengar? Mohon maaf. Ya, mohon slide-nya belum bergerak. Oh iya Pak, sebentar. Operatornya boleh Safna dibantu? Ya, slide berikutnya lagi. Slide lagi. Nah, ini kelihatannya. Jadi sebenarnya apa sih rokok itu peristiwanya apa? Rokok itu kalau dilihat dari apa yang ada dalam tubuh kita. Ya, orang kenapa merokok terus? Kenapa remaja merokok? Kenapa remaja itu mengkonsumsi rokok? Karena dia belum paham. Kalau telah lagi nanti juga orang dewasa masih merokok ya. Karena mereka kecanduan. Kalau dilihat lagi lebih dalam, kapan mereka mulai merokok? Sebagian terbesar orang merokok pada usia-usia remaja. Survei membuktikan di Indonesia bahwa semakin ke sini tahunnya, gitu ya, semakin ke kini begitu dikatakan, jumlah perokok remaja itu persentasenya dibanding di antara semua perokok itu semakin hari semakin besar. Dan juga apa? Semakin hari semakin dini mereka mulai merokok. Wah, mereka ini ada. Nah, tentu ini oleh karena apa? Oleh karena iklan, oleh karena tawaran, oleh karena apa? Tujukan boleh jadi gitu ya. Nah, karena apa ya? Karena iklan-iklannya seperti itu. Kalau kita melihat iklannya banyak yang ditujukan pada remaja. Dan sehingga orang yang pada masa remaja itu belum bisa memilih, kalau mereka mencoba merokok dan kemudian di dalam rokok itu ada zat yang sifatnya adiktif, jadi akan kemudian teradiksi. Di dalam skema itu terlihat ya bagaimana adiksi bisa terjadi. Orang kalau sudah biasa merokok, nggak merokok tentu akan merasa gelisah dan lain sebagainya. Nah, untuk ini kita bicarakan di waktu datang, mungkin Anda bisa membaca juga mengapa demikian. Kemudian slide berikutnya. Berikutnya dapat bisa dilewati karena ini sudah dibicarakan oleh juga tadi ya empower strategi WHO ya bagaimana kemudian itu dilakukan oleh semua negara di dunia ini ya, mulai dari monitoring kemudian sampai kemudian meningkatkan apa harganya melalui peningkatan pajaknya. Karena pajak sebenarnya cukai. Jadi rokok itu selain pajak dia punya cukai. Cukai itu sebenarnya untuk mengendalikan harga sehingga harganya harus mahal supaya tidak gampang dibeli. Tapi di Indonesia tadi juga sudah disampaikan bahkan bisa dibeli ketengan luar biasa. Satu-satunya negara mungkin di dunia yang bisa menjual rokok ketengan atau mungkin hanya 1 2 negara yang seperti itu. Dan itu negara yang sangat di bawah berkembang itu boleh menjual rokok ketengan, boleh mengiklankan, boleh menjual di manapun. Wah, ini sesuatu yang mungkin kita makanya kenapa ada yang perlu menjadi upaya. Slide berikutnya. Nah, ini mengenai masalah epidemi tembakau di Indonesia ya. Bagaimana terjadi kalau ini di beberapa kota dan juga kabupaten dari Jawa Tengah. Kami yang ada di F5 ini ya, di kota provinsi Jawa Tengah. Seringkali melakukan juga survei dan dari survei itu juga terbukti bagaimana sebenarnya Jawa Tengah di antara kota-kota atau di antara provinsi-provinsi di Indonesia ini juga menempati yang cukup tinggi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ya? Karena memang penegakan disiplin dan lain sebagainya itu masih kurang diterapkan. Slide berikutnya. Ini adalah mengenai prevalensi rokok tinggi kemudian paparan rokok. Tadi juga Nadia sudah menyampaikan ya bahwa bahaya itu bukan saja pada orang yang merokok, tetapi juga ada second hand smoker. Jadi sekarang bahkan dikatakan ada second hand smoker juga ada karena itu asap rokok itu menempel di benda dan dia bertahan lama di sana sehingga orang yang menyentuh benda itu juga dalam waktu yang lama bisa bersempat dampak buruk oleh karena asap itu mengandung zat-zat yang sifatnya toksik, karsinogenik dan juga sebenarnya sifatnya juga akan membuat orang itu sendiri mengalami kesakitan yang mungkin sangat berat. Nah, berikutnya lagi slide berikutnya. Nah, ini mengenai prevalensi yang tadi saya katakan ya. Jadi prevalensi rokok itu ternyata kalau kita lihat ya masih cukup tinggi. Jadi bagaimana dari riset itu rokok yang khususnya karena di slice usianya di atas 10 tahun ya itu masih tinggi. Persentasenya juga naik turun. Tapi menunjukkan satu peningkatan yang juga kita harus waspadai. Dan di sini juga dinyatakan bahwa 81,5% mereka itu merokok di dalam gedung. Waduh, kalau di dalam gedung bagaimana ya? Dalam gedung berarti apa? Ada orang lain di sana, kemudian jika terpapar di dalam rumah, termasuk juga di rumah ada ibu, ada bayi, ada siapapun juga akan terdampak dengan. Nah, padahal kalau misalkan di sebuah keluarga itu ada satu dari orang yang merokok, boleh dikatakan ya, hampir setiap hari semua yang ada sebagai anggota rumah tangga itu juga akan terpapar asap rokok. Jadi dikatakan 73,3% ya rokok usia lebih dari 10 tahun itu terpapar di ruang kerja tertutup. Slide berikutnya. Nah, ini prevalensi merokok elektronik ini juga semakin meningkat ya. Jadi kalau bicara masalah ini ya karena tadi rakyat KPR itu juga sekarang menyangkut ya rokok elektronik ini. Rokok elektronik sekarang juga sudah mulai banyak digunakan. Ya, penggunanya semakin meningkat ya. Terlihat ya, mungkin banyak orang yang merasa bahwa pakai rokok ini nampaknya kok tidak terlalu berbahaya. Tapi sebenarnya ya, penelitian mengatakan bahwa bahaya juga ada. Dan orang akan juga mengalami hal-hal yang buruk terkait dengan kesehatan oleh karena ini. Kita lihat ini datanya menunjukkan bahwa rokoknya yang beralih ke elektronik atau mulai dengan elektronik itu meningkat setiap tahun. Semakin kesini semakin meningkat. Bahkan juga karena apa? Ada yang dual user, pakai dua-duanya. Jadi kalau mungkin ya ada kesempatan dia pakai yang konvensional daripada kesempatan lain ya karena dia pasang pakai elektronik dia pakai elektronik. Wah, ini berarti apa? Double juga ini ya. Efeknya jadi double. Slide berikutnya.
Slide berikutnya. Ya, ini mengapa kampus menjadi sasaran pemasaran rokok? Karena di situ ada pemuda, di situ ada remaja, di sana ada orang-orang yang dalam hal ini seringkali masih dikatakan dalam usia-usia yang sedang mencari jati diri, kemudian juga ada pemahaman. Kenapa remaja yang dipilih ya? Ditarget kenapa? Karena soalnya akhirnya banyak sekali terlihat di situ bahwa sebenarnya targetnya adalah remaja. Ya kenapa kalau remaja mulai merokok, dia akan merokok dalam waktu yang masih panjang. Berarti apa? Dia akan menjadi pelanggan tetap dalam waktu yang masih panjang. Nah, karena dia akan menjadi sebab apa? Ya, kalau orang jualan yang beli itu terus-menerus, ya pasti dia akan untung gitu ya. Nah, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini mengenai regulasi KTR. Slide. Regulasi KTR yaitu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu tentang kesehatan dan di situ tertulis ya dalam pasal-pasal dan ayatnya bahwa ada setidaknya ada 7 tempat dan 1 tempat yang kemudian juga bisa dinyatakan sebagai kawasan yang harus bebas dari rokok. Artinya apa? Itu harus kawasan tanpa rokok. Kemudian diterjemahkan di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Itu juga di situ dinyatakan bagaimana itu harus dilaksanakan. Nah, kalau di Jawa Tengah ada peraturan gubernur, kemudian di Kota Semarang ada peraturan wali kota dan juga ada Perda Kota Semarang yang di situ dinyatakan mengenai kawasan tanpa rokok. Sudah ditetapkan dan sudah dilaunching lama yaitu sejak 2013 kalau di Kota Semarang. Kemudian juga di IKM nanti dilaksanakan tambahkan yang dilakukan bagaimana pengalaman teman-teman BEM dari BEM yang dulu mengupayakan itu sampai kemudian terbit ya kawasan tanpa rokok ya sebagai menyatakan bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat UNIF itu bebas dari rokok atau kawasan yang sebagai kawasan tanpa rokok. Slide berikutnya. Ini undang-undangnya ya dalam situ PP nomor 28 yang dikatakan di situ kawasan perkampungan atau area yang dinyatakan dilarang. Dilarang untuk apa? Berkegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. Jadi bahkan dikatakan mempromosikan juga tidak boleh. Apa itu maknanya? Fasilitas kesehatan, tempat proses belajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan. Slide berikutnya. Kami ingin share mengenai di Jawa Tengah ya. Sudah ada perda-perda dan bagaimana juga perguruan tinggi yang di Kota Semarang, misalnya di Kabupaten Semarang, di Banjarnegara, di Kota Surakarta, di Kabupaten Demak, kemudian Banjarnegara dan sebagainya. Di situ sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menetapkan peraturan ini. Jadi mereka punya ketetapan sebagai kawasan tanpa rokok. Prosesnya bagaimana? Itu melalui juga perjuangan. Bagaimana dilaksanakan, kemudian bagaimana ditegakkan disiplinnya, itu beberapa hal yang diberikan kemudian dan juga sempat usia. Berikutnya, slide berikutnya. Hanya perlu diingat, jadi kawasan tanpa rokok tidak hanya melarang rokok, tidak hanya orang yang pokoknya tidak merokok, bukan hanya itu. Tetapi tadi katakan memproduksi juga tidak boleh, menggunakan tidak boleh, mengiklankan tidak boleh, dan juga apa? Mempromosikan tidak boleh. Ya, jadi sponsorship dan lain sebagainya itu juga tidak boleh. Nah, ini harus ditaati karena memang undang-undangnya seperti itu dinyatakan. Slide berikutnya. Ini mengenai ketentuan tentang iklan dan penjualan rokok, tembakau dan rokok elektronik. Di situ dinyatakan ya, apabila pasal 434 ya setiap orang dilarang menjual rokok dan seterusnya gitu ya. Dan bahkan dikatakan itu ada umurnya ya. Kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil. Secara eceran satuan perdata ini sudah dilarang. Kecuali bagi beberapa struktur rokok dan sebagainya masih ada kecualinya, tetapi rokok biasa tidak boleh. Ya. Kemudian dengan menempatkan produk tembakau dan rokok itu pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Jadi kalau menjual tidak boleh di depan AC, di depan pintu keluar tidak boleh. Kemudian juga dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tidak boleh ada iklan, tidak boleh ada penjualan dan tidak ada boleh ada kegiatan-kegiatan yang berlaku. Kemudian pada ayat 449 pada dinyatakan iklan di luar ruang tidak diletakkan dalam radius 500 meter. Nah, kami kita lihat ya, di buku tempat belajar kita kira-kira masih ada nggak yang iklannya, ya kan banyak bentuknya yang sering terpampang di luar dari tempat belajar kita kan ya. Mungkin masih banyak, nah itu yang berbeda kita perjuangkan ya, tapi ada kajian dari Mbak Nadia tadi bagaimana itu nanti akan bisa kita lakukan. Nah, kemudian manfaat latihan dalam kampus slide berikutnya. Kenapa kita perlu upayakan di kampus? Ya karena tentunya dari kampus harus belajar taat undang-undang. Jadi apa? Juga perlu diupayakan kampus sehat. Karena akan memiliki citra yang positif. Kampus sebagai lembaga pendidikan, bagaimana ilmiah itu ada di sana ya, kegiatan ilmiah pastinya harus punya citra positif. Bagaimana citra positif itu harus dimunculkan ya, salah satunya dengan apa? Dengan kawasan tanpa rokok itu dicanangkan di sana. Kemudian juga kampus harus independen. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun ya, termasuk juga tobacco industri. Tidak boleh. Kampus harus bebas. Kampus tidak boleh berdisiplin ya, seperti itu ya. Kalau menyatakan sesuatu tugas. Oke, slide berikutnya. Ini adalah mengenai ekosistem kampus, ruang dan tantangannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat ya berbagai macam bentuknya gitu ya, upaya-upaya yang bisa dilakukan ya di lingkup kampus. Yang mulai bagaimana mengupayakan kampus menjadi sehat, kampus menjadi asri, kampus menjadi tempat belajar yang nyaman, kampus menjadi tempat yang menuntut ilmu bebas dari apapun dalam artian di-drive oleh siapapun gitu ya, bisa untuk diarahkan dengan artian di situ ada yang namanya kebebasan akademik dalam artian bahwa ilmu itu yang dituntut, bahwa ilmu itu yang dikembangkan. Sementara demikian, kampus dalam hal ini mestinya harus menjadi tempat yang sehat, bahkan bukan hanya sehat, bukan hanya menjadi tempat yang nyaman, tetapi kampus juga harus mempromosikan hidup yang sehat. Salah satunya tentu dalam hal ini juga menciptakan kawasan tanpa rokok. Nah, kemudian kita di sini ada atur-aturnya siapa? Itu dalam hal ini pemilik, apakah yayasan atau siapa yang menjadi pemilik dari kampus itu atau sekolah itu, kemudian manajemennya, manajemen siapa misalkan pimpinannya ya dari rektor ya, kemudian di bawah rektor siapa dan seterusnya. Kemudian mesti menjadi satu pihak yang bagaimana nanti kita harus approach. Kemudian tenaga pendidik, tenaga pendidikan, mahasiswa sebagai unsur yang kuat dalam hal ini yang punya potensi yang luar biasa sebagai insan yang muda pembaharu bangsa ya. Karena di FKM dulu juga bagaimana mulai dari mahasiswa yang mempercayakan itu. Termasuk juga bagaimana dalam hal ini yang lain pelaku usaha transportasi, makanan minuman, toko dan sebagainya itu yang di lingkup kampus itu juga harus kita ikutkan di dalam program ini. Kemudian tidak lupa adalah pemerintah daerah di mana kampus berada. Karena tentu saja pemerintah itu juga membina bagaimana kampus itu menjadi lingkungan yang sehat, salah satunya adalah kawasan tanpa rokok ditetapkan di sana. Slide berikutnya. Ini mengenai implementasi KKN di kampus, yaitu tujuannya adalah di situ tidak memproduksi, tidak memakai, tidak mengiklankan, tidak promosi dan tidak sponsorship. Ya, di situ ada aspek apa peraturan dan kebijakan dan manajemen, kemudian kemitraan dengan pemerintah daerah yang bisa dijalin, pemberdayaan masyarakat kampus, saya yakin masyarakat kampus itu sendiri harus punya komitmen untuk membangun, dan kemudian juga kemitraan dengan lembaga Tobacco Control. Dari sisi salah satunya adalah lembaga yang misalkan Tobacco Control Indonesia, bahkan ada Tobacco Control International, ya. Misalkan ada yang memiliki keinginan untuk memiliki keinginan kuat untuk belajar mengenai itu, bahkan mungkin juga mendalami secara dalam, ya bahkan itu akan menjadi bagian dari hidup ya untuk memperjuangkan itu dan mendalami itu bisa untuk melakukan link-link dengan yang sudah ada di nasional bahkan internasional. Slide berikutnya. Nah, saya jadi juga ya, di sini ada contoh penerapan ADR di kampus ya. Bagaimana sudah di beberapa tempat ya di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, kemudian juga di ITB dan juga beberapa kampus ya di Muhammadiyah, di BINUS ya. Semua memiliki ciri khas sendiri. Bagaimana itu di-launch, bagaimana itu ditetapkan, bagaimana itu diupayakan, seperti apa dinamika yang dilakukan pada mereka dan akhirnya itu menjadi sebuah kenyataan bagaimana kampus menjadi lingkungan atau kawasan yang tanpa asap rokok. Nah, slide berikutnya adalah beberapa pengalaman yang mau dijalankan pelan-pelan saja ya. Sederhana. Ini bagaimana tahapan-tahapan ya, bagaimana untuk membuat itu belajar melalui awareness ya, bagaimana kita membangun awareness di lingkungan komunitas ya kalau di lingkup kampus. Melalui apa evidence base? Kalau perlu melakukan research. Mahasiswa baru ya diberikan ini research bagaimana sebenarnya keinginan mereka ya. Mudah-mudahan ada banyak anak muda yang sekarang ingin untuk juga ingin membangkitkan diri atau ingin berpartisipasi dalam program ini.
kemudian juga asosiasi institusi, ya, bagaimana network dibangun, forum rektor, ya, kemudian juga kontrol network, ya. Nah, setelah itu juga bagaimana sinkronisasi regulasi, mengembangkan regulasi dalam hal ini menyusun regulasi, sampai kemudian ada community movement, bagaimana semua pihak diajak untuk bergerak, semua pihak diajak untuk menuju pada sebuah apa, penetapan lingkungan yang bebas dari rokok. Nah, ini pembentukan social control dan bahkan sekarang ini sedang diupayakan ya bagaimana kalau ini nanti dari lingkungan akademik, dari lingkungan universitas masuk di dalam salah satu penilaian akreditasi. Jadi universitas ya, itu ada tata aturan kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas ya. Mungkin beberapa ini memiliki penilaian yang lebih daripada yang tidak, yang misalkan ada poin yang dinilai sekian, ada poin kebersihan, poin bagaimana untuk memberikan layanan dan sebagainya, termasuk lingkungan yang sehat, udara yang segar, itu mestinya juga masuk di dalam lingkungan yang memberikan layanan sehat untuk semua pihak yang ada di lingkungan kampus. Nah, itu kemudian slide berikutnya, ini beberapa pengalamannya. Nah, ini beberapa waktu yang lampau ya, tahun 2008, 2009 kami sedang mulai untuk menggalang bagaimana komitmen di antara mahasiswa, mereka buat sendiri, berpikir sendiri, dan meminta dosen terus untuk membicarakan itu ya. Seterusnya, slide seterusnya. Ada beberapa ya, briefing kami ya, briefing mahasiswa ini memang itu ya, mereka mengupayakan sejak tahun itu 2007 bahkan ya, 2008, 2009 mulai terwujud ya, bagaimana kami bisa untuk mendeklarasi. Slide berikutnya, masih ada slide berikutnya. Ini ada gambar-gambar ya, ini bagaimana diskusi dengan wakil rektor dan tiga, dengan dekanat, dengan dosen-dosen. Ini bagaimana waktu itu tahun 2008 juga mencoba untuk kami share ya di lingkungan televisi kampus, televisi dengan sirkuit yang dipamerkan di Semarang, yang di Tanggalang, bagaimana membuat menyampaikan ide-ide bahwa kampus kita yang perlu membuka KTR. Kemudian banyak respon, banyak yang mulai bergabung. Slide berikutnya. Ini dilawan oleh dekan waktu itu tahun 2008 ya, dilawan dapat dinyatakan FKM Undip ya, satu-satunya ya fakultas yang di Undip ya, dan juga waktu itu di Semarang yang baru ya, fakultas pertama untuk mencanangkan sebagai kawasan tanpa rokok. Itu tahun 2008 atau 2009, 2010. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa briefing ya, yang apa yang dilakukan oleh BEM, Universitas Akademika, yang kami dicatat ya sebagai gerak dan langkah dan bagaimana nanti membangun terus ke depan. Slide berikutnya. Ini beberapa slide saya rasa. Nah, ini adalah bagaimana kami mencoba setelah kampus sudah melakukan itu, mencoba untuk BEM itu juga ikut mendukung adanya sebuah peraturan daerah. Kemudian kami melakukan aksi damai tahun 2009, dan pas di tanpa tembakau sendirian, turun ke jalan waktu itu dimulai dari kampus mungkin di bawah jalan ke arah Simpang 5, kami memberikan dengan bersama dengan mahasiswa dan juga beberapa perguruan tinggi yang terlibat, kira-kira hampir 1.000 orang pada waktu itu, untuk membagikan ya sebagian kecil ya bagaimana bayar rokok dan bagaimana kita perlu untuk mengupayakan kawasan yang sehat yaitu kawasan tanpa. Slide berikutnya. Ini beberapa mereka juga membuat aksi tactical ya, di mana latar belakangnya kita lihat ya, Semarang pada waktu itu iklan sangat marah, dan sekarang juga ada di beberapa tempat yang bahkan dia semakin lama dan semakin berkurang. Slide berikutnya. Nah, ini adalah saya rasa bagaimana tahapan untuk menyusun KTR, nanti bisa dibahas lebih lanjut untuk seperti apa penggalangan komitmen sampai kemudian penetapan KTR ini. Slide berikutnya. Ini langkah yang dilakukan ya, bagaimana tahapannya juga kami gambarkan, saya rasa ini hanya pengalaman kami, dan juga di tempat lain sudah melakukan, dan juga menjadi satu inspirasi kalau misalkan ada tempat lain yang ingin melakukan. Slide berikutnya. Baik, terima kasih dari itu yang tadi kami sampaikan. Kami serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus atas insight yang luar biasa terkait dan juga banyak sekali diceritakan pengalaman Pak Bagus dalam mengawal implementasi KTR ini khususnya terkait pengendalian tembakau ini, dan khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro di mana FKM Undip ini berani ya untuk mengimplementasikan konsisten untuk mengimplementasikan KTR ini, dan yang tadi KTR bukan hanya terkait tidak merokoknya saja tetapi tidak menerima juga sponsor dari industri rokok. Nah, Pak Bagus ini sudah banyak sekali teman-teman participation yang sudah bertanya, ini izin saya nanti membacakannya satu persatu kemudian dijawab oleh Bapak atau dijawab terlebih dahulu. Bapak bertanya seperti apa? Ya mungkin satu persatu ada jawab ya, saya lupa. Baik Pak, izin saya membacakan pertanyaan dari Kak Agus. Jadi sebelumnya selamat pagi Pak Bagus, Kak Agus ini izin menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana implementasi regulasi kawasan tanpa rokok di Indonesia di berbagai daerah di Indonesia, dan apakah ada perbedaan pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta apakah tantangan terbesar dalam penegakan regulasi KTR di Indonesia, terutama mengingat adanya peran industri tembakau yang besar terhadap ekonomi dan budaya. Langsung saya jawab ya, jadi memang pelaksanaannya itu memang beragam ya. Ada yang mereka mulai dari isu mengenai lingkungan. Jadi lingkungan itu harus bersih. Dan lingkungan itu adalah milik orang untuk dinikmati. Orang punya hak asasi untuk menikmati lingkungan yang bersih. Dan dari sana kemudian kembangkannya ada beberapa yang seperti itu. Tapi yang paling banyak adalah memakai jalur kesehatan ya. Khususnya memang beberapa institusi yang memang bergerak di bidang kesehatan. Jadi kami memang berdasarkan survei-survei yang ada tentang kesehatan dan bagaimana itu sudah bergambar dengan sangat jelas kaitan antara merokok, kita merokok, paparan asap rokok dengan munculnya berbagai macam penyakit yang risiko terkena itu. Nah, itu kita pakai sebagai dasar. Kemudian hambatan kesehatan. Bukan hanya dari yang tadi saya nyatakan gitu ya. Tidak, tapi di dalam lingkup sendiri itu ada orang yang masih mengganya. Maksudnya perlu diatur, kan itu sudah yang biasa, kenapa harus diatur gitu ya. Jadi orang merasa bahwa mungkin itu faktanya bahwa semakin hari semakin banyak. Dan juga faktanya bahwa hubungan antara paparan rokok dan penyakit itu juga semakin banyak, sebenarnya nyata seperti itu. Bahkan tadi juga tadi biayanya besar banget loh. Gitu ya. Ada orang yang mengatakan kopi industri juga, wah, sementara orang juga, memang nanti kalau industri di stop, kita nanti kopi industri gitu ya. Kita itu kawasan tanpa rokok sebenarnya dalam mengatur bagaimana supaya paparan itu tidak memapar kepada orang-orang lain. Sebenarnya tidak ada. Jadi bahwa dengan penetapan KTR, kemudian industri itu jadi tutup, itu nggak ada. Dan jauh juga ya sebenarnya. Kalau terjadi pergeseran, terjadi pengurangan, sebenarnya bukan karena ini. Tapi itu alasan-alasan internal ya. Sebenarnya sumber daya manusia, bayangin tadi, 1.000 batang itu cuma dibayar berapa? 17.000 ya katanya. Berarti satu batang kan 17 rupiah kan? Nah, 17.000, 1.000 itu mungkin sambil tidur sambil ya gitu lah, tangan dipakai gitu ya. 1.000 itu bukan sedikit loh, banyak banget ya. Dan tapi itulah gambarannya, tapi sebenarnya dari situ sedikit. Dan dampaknya kalau ini diatur ya, itu mengatur bagaimana merokok itu tidak terpapar ke orang lain dan sebagainya, dan membuat orang jadi tidak mengalami risiko yang tinggi karena dari paparan itu. Itu, Desina. Baik, terima kasih banyak Pak. Izin pertanyaan selanjutnya saya membacakan di kolom komentar dari Lucy Anggraini dari Prodi Kesehatan Masyarakat asal Universitas Al Hayati. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kampus dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan bebas rokok, dan sejauh mana kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus dapat mempengaruhi perilaku merokok di kalangan mahasiswa. Ya pengalaman yang ada di kampus memang bukan hanya mahasiswa, bahkan para dosen di merokok itu sekarang sudah pada berhenti merokok gitu. Dan beberapa waktu mahasiswa mengadakan itu banyak sekali yang mencoba, oh kayaknya jangan boleh, nggak mau diatur, tapi lama-lama setelah itu di launch, kemudian peraturan